Bab 1311 Transportasi ke Kerajaan Spasial. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah kematian brutal dari spiritual Saint dari Saint Killing Sect, istri-istri Minos menyaksikan dengan kaget para golem di tempat itu. Mereka sudah menduga tempat ini berbahaya karena peringatan Minos tentang bagaimana mereka harus bersikap di sini. Namun, tak seorang pun dari mereka membayangkan bahwa jebakan di sana begitu mengerikan hingga dapat melenyapkan spiritual Saint dengan cepat. Wanita itu tidak memiliki kesempatan. Bahkan jiwanya tidak keluar tepat waktu dari tubuhnya sebelum makhluk-makhluk itu membantainya. Seorang spiritual Saint dapat hidup dalam bentuk jiwa di luar tubuh mereka untuk sementara waktu hingga mereka menemukan tubuh baru untuk dimiliki. Namun, bahkan dengan kemungkinan itu, wanita level 71 itu terbunuh dalam sekejap mata. Mengerikan, tempat itu berbahaya. Abi berkomentar kepada saudara-saudara haremnya sambil menatap Minos. Apa kau yakin kita bisa melakukan apa yang telah kau rencanakan di sini? Maksudku, jika mekanisme perlindungan di tempat ini dimaksudkan untuk melindungi kerangka itu agar tidak dicuri, mengapa kita bisa mengambilnya tanpa terluka? Minos kemudian berkata, "Yah, mekanisme keamanan itu untuk mencegah orang asing masuk ke sini, bukan untuk mencegah pemindahan kerangka ini dari area ini. Jadi selama seseorang tahu cara kerja roda gigi di tempat ini, tidak ada bahaya tentang hal itu." Setelah mendengar itu, ketiganya merasa tenang, dengan cepat menyingkirkan wanita itu untuk mengalihkan perhatian mereka ke kerangka raksasa itu. Di sisi lain, Minos tidak membuang waktu dan dengan cepat mengambil cincin spasial dari wanita itu saat para golem menghilang, kembali dari tempat mereka datang. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke tujuannya di sana, kerangka raksasa di gunung ini. Untuk memindahkan benda ini dari sana, dia perlu menghancurkan kristal yang berfungsi untuk menyamarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari tulang-tulang itu. Karena dia sudah tahu apa yang perlu dilakukan, dia segera mulai memanipulasi mekanisme tak kasat mata di area itu, perlahan-lahan menyebabkan tempat ini berubah. Saat kristal itu meleleh, menetes ke area tempat jebakan berada, kerangka raksasa itu perlahan jatuh ke tanah di luar area tempat Minos dan istri-istrinya berada. Awalnya ekornya yang panjang bersandar di tanah, mengikuti titik tubuhnya itu ke titik-titik lainnya sampai semua kristal mencair dan ia benar-benar berada di tanah. Tubuhnya meringkuk saat ini, seperti beberapa binatang besar biasanya tidur. Namun, pada saat yang sama, aliran kristal cair mengalir dari tempat itu, menuju ke ladang magma di luar gua ini. Melihat ini, Minos menyadari bahwa pekerjaannya telah selesai, dan sekarang ia hanya perlu menyimpan kerangka megah ini di kerajaan spasialnya. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita memindahkannya? Ruth bertanya, merasa bahwa benda itu merepotkan dan tidak dapat dengan mudah dimanipulasi. Minos tersenyum padanya dan berkata, "Sentuh aku, ayo kita pergi ke kerajaan spasial dengan keadaan seperti ini." Ketiganya menuruti perintah pria mereka, memperhatikannya segera setelah meletakkan ujung kaki kanannya di salah satu bagian kerangka itu. Setelah itu, Minos mengaktifkan cincin kerajaan spasial, menyebabkan energi unik menyelimuti semua orang yang berhubungan dengannya sebelum memindahkan mereka ke sana. Zoom, Dalam sekejap mata, Minos, istri-istrinya, dan kerangka besar itu muncul di dalam kerajaan spasial, di area yang berbeda dari tempat mereka biasanya datang atau pergi. Namun, ini sudah bisa diduga. Lagi pula, kali ini, Minos membawa beban berat yang tidak dapat ia kendalikan. Jadi, ia berteleportasi ke tempat tanpa tumbuhan atau bangunan manusia di ruang itu. Di sana, kerangka yang tampak seperti milik burung raksasa itu tergeletak di tanah, tidak bereaksi aneh dengan cara apapun. Namun, getaran bumi muncul setelah Minos muncul, sesuatu yang berhubungan dengan berat ekstrim benda itu yang memiliki tulang dengan energi spiritual super padat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gloria bertanya, melihat bahwa benda sebesar itu tampaknya telah diakomodasi. Kita akan kembali dan melanjutkan perjalanan kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan sekarang, jadi jangan buang waktu lagi. Kata Minos sebelum menyentuh istri-istrinya dan menuntun mereka kembali ke area itu. Saat mereka pergi, sebagian energi spiritual di sekitarnya perlahan mulai berubah seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang berbeda. Zoom, saat mereka muncul kembali di gua sebelumnya, sekarang sangat kosong karena tidak adanya kerangka raksasa itu, Minos dan para wanitanya segera berangkat.
Mereka berjalan kembali dengan hati-hati seperti sebelumnya, dengan cepat tiba di tempat Maida dan Kila pingsan. Apakah wanita itu melakukannya? Ruth bertanya sambil membungkuk di samping Kila dan memijat bulu oranye rubah ekor 9 ini. Mungkin, komentar Minos, merasa bahwa teman-teman seperjalanannya butuh waktu untuk beristirahat. Dengan itu, dia memutuskan untuk mengirim mereka untuk beristirahat di kerajaan spasial, lalu segera melihat istri-istri mereka dan memberi isyarat agar mereka terbang menjauh. Mereka semua lebih cepat dari Maida, jadi bepergian sendiri untuk sementara waktu tidak akan menjadi masalah besar. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, mereka menghilang dari area tempat 3 orang suci spiritual dimusnahkan seolah-olah mereka bukan apa-apa. Minos, tentu saja, menutup pintu masuk rahasia di sana, membuat tempat itu tampak seperti gunung raksasa yang terbakar. Sementara itu, di markas besar Sekte Pembunuh Orang Suci, seseorang bergegas ke kantor kepala sekte, merasa sangat gugup sambil membawa 3 lampu jiwa. Kepala sekte, seorang lelaki tua berteriak saat dia masuk ke sana. Orang-orang di sekitar tidak menghentikan orang ini, karena siapapun dari departemen orang itu dapat masuk ke sana tanpa basa-basi jika terjadi keadaan darurat. Dan melihat lampu jiwa di tangan orang seperti itu, segera beberapa dari mereka mengerti apa maksudnya. Apa masalahnya? Pemimpin sekte mengerutkan kening. Berita dari medan perang. Apakah ada tetua yang meninggal karena sekte awan kelabu yang terkutuk? Tidak, pemimpin sekte. Sesuatu yang aneh baru saja terjadi. 3 tetua tingkat rendah kita baru saja meninggal. Katanya sambil berkeringat, merasakan betapa buruknya berita ini. Tetua Lyons, Parker, dan Alvarez meninggalkan sekte beberapa hari yang lalu, konon untuk mengejar seseorang, di dalam kekaisaran. Tetapi kematian mereka terjadi dalam beberapa menit satu sama lain, dengan mereka meninggal hampir seketika. Hanya tetua Parker yang bertahan sedikit lebih lama, 1 menit. Apa, di dalam kekaisaran, kematian seketika, mengapa mereka tidak melarikan diri dalam bentuk jiwa mereka? Seseorang berhasil membunuh mereka sebelum mereka sempat. Orang-orang di daerah itu mengomentari masalah itu, sementara kepala sekte itu memasang ekspresi serius di wajahnya. Ketiga orang ini hanyalah orang suci spiritual tingkat rendah. Namun, setiap kultivator tingkat ke-8 memiliki pengaruh besar di masa depan organisasi Kekaisaran Api. Jadi, kehilangan 3 orang ini tanpa ada hubungannya dengan perang melawan sekte awan kelabu sungguh mengerikan. Dia kemudian berteriak, "Kirim orang segera untuk menyelidiki masalah ini. Aku ingin tahu siapa yang berani memusnahkan anggota sekteku secara brutal." Ya, kepala sekte, 4 bulan. Kemudian, setelah berbulan-bulan sejak kepergian Minos dari sekte awan kelabu, Lance perlahan mulai gelisah, tidak mengerti mengapa musuhnya masih hidup. Mereka telah mencoba menyebarkan berita tentang perjalanan Minos melalui kekaisaran ke sekte pembunuh orang suci berkali-kali dalam periode ini, tetapi tetap saja, tidak ada hasilnya. Keluarga Minos di Kekaisaran Berapi memiliki lampu jiwa dengan status vital pemuda ini. Itu adalah sesuatu yang telah dimiliki Maisi sejak lama, sejak Minos mulai berkultivasi, sesuatu yang diberikan Dilian kepadanya. Karena Lance dan stafnya mengetahui hal ini, mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Raja Stuart, inti keluarga Coleman tidak akan begitu tenang dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena itu, Lance tahu bahwa Minos masih hidup di suatu tempat, dan kebenciannya tidak dapat dihindari meningkat setiap hari, membuatnya semakin stres. P1 is visit N0 V1B in NT. Apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang dari sekte pembunuh orang suci bisa begitu tidak kompeten melawannya? Dia menanyai anak buahnya sambil mondar-mandir di kantornya, sambil memberi isyarat. Mereka sangat pandai melawan kita, tapi melawan kaisar spiritual belaka. Tidak, mereka tidak bisa membunuh orang itu. Ucapnya sementara ekspresi orang-orang di kantor itu tampak marah. Kami sedang menyelidiki masalah ini, Tuan Muda. Tapi tampaknya kelompok pertama yang melawan Minos tiba-tiba binasa. Setelah itu, sekte itu mengalihkan perhatiannya ke masalah ini dan mulai menyelidiki insiden itu. Seseorang berkata dengan suara rendah. Namun, alih-alih membalas dendam dengan segera, mereka tampaknya menyerah untuk mengejar Minos. Komentar orang lain. Sejujurnya aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi mereka tidak tahu bahwa sekte yang dimaksud telah mengetahui rencana keluarga-keluarga itu bersama dengan AB, yang pada saat ini telah menjamin pemusnahan mereka. Pemimpin sekte pembunuh orang suci telah menyelidiki masalah ini.
Ketika dia menemukan kegilaan seperti itu, dia menjadi gila dan memerintahkan agar setiap yang terlibat harus dibunuh. Dia telah berjuang keras untuk memimpin sektenya menjadi salah satu dari 3 yang terkuat di kekaisaran. Tetap saja, kemudian selusin idiot tiba-tiba mencoba menghancurkannya dengan bertindak melawan aturan gereja spiritual sialan itu. Itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, ia membersihkan sektenya, berharap untuk mengubur masalah itu dan menghilangkan ancaman dari gereja. Adapun Minos, dalam pandangannya, pemuda ini memiliki banyak potensi, tetapi tidak sepadan dengan risiko dikaitkan dengan kegilaan AB. Jadi, ia hanya mencegah lebih banyak orang dari sektenya untuk mengejar kepala Raja Stuart. Pada akhirnya, bahkan dengan potensinya yang sangat besar, Minos hanyalah seorang kaisar spiritual level 62, sementara Master Sekte adalah seseorang dengan level 79. Dia tidak peduli dengan serangga sekecil itu. Bagaimanapun, Lance dan kelompoknya terus membicarakannya, khawatir tentang gerakan mereka yang gagal. Sementara Lance khawatir, Minos diam-diam bepergian di punggung Maida bersama istri-istrinya. Setelah situasi sebelumnya, Minos dan kelompoknya telah melakukan perjalanan melalui Kekaisaran Flaming, hampir menyeberangi negara bagian itu ke perbatasan dengan Albano dan Blackrock. Sementara itu, Ruth telah maju ke level 63 dan Kila ke 59, yang dipermudah oleh pertarungan dan pelatihan yang mereka lakukan selama periode perjalanan ini. Mereka, tentu saja, mengunjungi banyak kota dan bahkan daerah yang didominasi oleh binatang buas spiritual selama periode ini, yang merupakan pengalaman luar biasa bagi mereka semua. Dalam periode ini, mereka tidak harus berurusan dengan masalah seperti yang dihadapi Minos di Sekte Awan Kelabu, apalagi persaingan. Potensial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Minos dan istri-istrinya tidak pusing dengan tantangan yang ditimbulkan oleh situasi yang disebabkan oleh Maisie dan Oswald. Mereka hanya bertarung dalam periode ini ketika mereka menghadapi penjahat, binatang buas, atau tantangan yang bersahabat, hal-hal biasa yang dihadapi di seluruh dunia spiritual. Selain itu, mereka terus menerima berita dari peristiwa yang lebih kritis di Black Plain dan Vogel. Menurut Dillian, Black Plain sejauh ini tidak memiliki masalah, karena hanya mengikuti rencana pembangunan Minos tanpa penundaan. Mengenai Vogel, Ellen telah memberitahu keempat orang yang bepergian melalui kekaisaran bahwa keluarga bangsawan negara bagian itu sudah beroperasi bersama, mengikuti perintah Majelis Vogel. Tidak hanya itu, mereka lebih yakin dari sebelumnya bahwa mereka membutuhkan Minos sebagai raja karena kekaisaran Flaming terus-menerus menguji aliansi keempat kerajaan di utara. Karena itu, ketegangan dan ketakutan akan perang berada pada tingkat tinggi di masing-masing negara bagian itu, dengan mereka lebih yakin dari sebelumnya bahwa mereka perlu bersatu untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dan untuk itu, Vogel membutuhkan Minos dan Roser, Albano dan Blackrock juga membutuhkan Vogel. Hasilnya, semua berjalan baik untuk rencana Raja Stuart, yang bepergian bersama ketiga istrinya yang cantik, setiap hari berusaha menghamili Ruth dan Abby. Namun, tentu saja, dia juga menjaga Gloria, yang sudah sedikit lebih maju dalam kehamilannya. Dengan cara ini, keluarga Stuart akhirnya mencapai tujuan mereka berikutnya sebelum kembali ke Dataran Hitam. Pada saat ini, mereka berada di punggung Maida, menyaksikan binatang berbulu hitam ini menurunkan ketinggian terbangnya untuk mendarat di suatu tempat. Tidak seorang pun dapat terbang di perbatasan Kekaisaran Api dengan kerajaan musuh negara bagian ini karena itu dapat dianggap sebagai target bagi kedua belah pihak dalam konflik. Maka Maida pun menuruti perintah Minos, sehingga mereka dapat memasuki Albano melalui jalur darat dan dengan demikian terhindar dari serangan dari kedua belah pihak di medan perang. Namun saat melakukannya, Minos dan istri-istrinya segera menyadari ketegangan di daerah itu, di mana kedua belah pihak tampaknya takut akan konflik satu sama lain. Aliansi keempat kerajaan yakin bahwa perang akan pecah kapan saja saat para prajurit kekaisaran bersiap untuk menyerang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa kaisar tidak memiliki niat seperti itu, jadi untuk saat ini, ribuan orang di perbatasan negara bagian ini benar-benar percaya bahwa perang akan segera dimulai. Karena itu, daerah perbatasan negara bagian ini dengan negara bagian lain, yang umumnya memiliki banyak konflik, saat ini sunyi, dalam keheningan yang memilukan. Apakah ada yang melintasi perbatasan? Kedua belah pihak memperhatikan Minos dan keluarganya berlari menuju Albano. Biasanya, orang-orang yang bepergian antar negara bagian akan menggunakan lokasi masuk yang unik, yang lebih aman.
Dengan demikian, kemunculan mereka di sana agak aneh. Namun kedua belah pihak takut satu sama lain, jadi tidak ada yang mengambil tindakan apapun, memberikan jalan masuk yang mudah bagi keempat manusia dan satu binatang buas. Sepertinya Kaisar melakukan apa yang dijanjikannya, hehe. Minos merasakan berita yang diterimanya, merasa puas dengan rencananya. Baiklah, aku akan segera menuai hasilnya. Namun sebelum itu, aku harus memulai urusanku dalam keadaan ini. Ia menatap Abi dan tersenyum, siap mencari warisan Dewa Kematian. Saat Minos dan istri-istrinya menjauh dari daerah yang menegangkan tempat pasukan Albano dan Kekaisaran Api bertahan, mereka segera berhenti di semak-semak. Tidak sulit bagi mereka untuk sampai di sana tanpa masalah. Hampir tidak ada seorang pun, baik manusia maupun non-manusia, yang berani mendekati daerah perbatasan tempat mereka lewat. Bahkan mengingat kedua pihak yang bersitegang tidak punya alasan untuk menyerang mereka, mereka tidak menghadapi masalah yang berhubungan dengan makhluk lain yang mungkin ada di sana. Karena Minos bermaksud mengejar warisan Dewa Kematian, ia segera memutuskan untuk bertindak saat ia menjauh dari para prajurit dari kedua belah pihak yang berkonflik itu. Saat Maeda berhenti di hutan yang berwarna-warni, sebuah lembah dengan beberapa badan air, tempat yang indah, Minos menjauh dari istri-istrinya dan melepaskan niat membunuhnya. Ia telah menginterogasi salah satu bawahan Dewa Kematian melalui mimpi tak terbatas selama pewarisan Dewi Kehidupan. Pada kesempatan seperti itu, orang itu telah memberitahunya sesuatu seperti niat membunuh yang kuat dapat menarik warisan. Menurutnya, jalan akan terbuka jika ada kecocokan di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Minos melepaskan semua hasrat membunuhnya, menyebabkan langit di area itu menjadi mendung karena tekanan atmosfer berubah. Hasrat membunuh bukan sekadar perasaan yang memengaruhi makhluk hidup. Hal semacam itu memiliki hukum alamnya sendiri yang terkait, dan hukum semacam itu terhubung dengan karakteristik yang biasanya dianggap negatif, yang dapat menimbulkan teror bagi mereka yang berada di dekatnya. Karena itu, cuaca di area itu segera menjadi aneh, dengan bayangan besar yang menutupi beberapa kilometer persegi hutan itu. Pada saat yang sama, suhu mulai turun, bersamaan dengan munculnya arus udara yang kuat, yang membuat suara-suara yang akan membuat orang dewasa takut ketika melewati pepohonan. Hewan kecil di area itu, yang kecerdasannya terlalu rendah untuk mengetahui bahwa berada di dekat medan perang yang potensial itu berbahaya, terkejut merasakan pertanda buruk dan dengan cepat mulai berlarian tanpa tujuan. Sementara itu, kilat mulai muncul di cakrawala, bersamaan dengan bayangan Minos yang bergetar dalam kabut gelap, sesuatu yang benar-benar menakutkan. Jika ada orang yang tidak curiga muncul di sana pada saat itu, mereka akan bersumpah bahwa mereka dapat mendengar jeritan orang-orang yang putus asa yang datang dari bayangan Minos. Sayangnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang merupakan lawan atau tidak mengenal Minos sebagai istrinya. Bagi para wanita ini atau Maeda, lingkungan sekitar tampak agak menyedihkan. Namun, Minos tetap sama seperti sebelumnya, bahkan dengan mempertimbangkan bayangan aneh di belakangnya. Di tengah semua ini, ia membuka lengannya dan merasakan keringat menetes di dahinya, karena tidak mudah untuk melepaskan begitu banyak niat membunuhnya sekaligus. Ayo, tunjukkan dirimu, pikir Minos sambil memejamkan mata, mencoba merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Sementara itu, sekelompok penjaga dari pasukan kerajaan Albano yang mengawasi kelompok Minos dari jauh memperhatikan fenomena di area itu. Karena mereka berada di dalam area yang dipengaruhi oleh niat membunuh Minos, keenam orang itu gemetar ketakutan. Mereka semua adalah kaisar spiritual tingkat tinggi dengan pengalaman ratusan tahun di dunia besar ini. Namun, saat mereka melihat ke arah Minos dan mendengar teriakan putus asa yang datang dari bayangannya, masing-masing dari mereka merasa seolah-olah akan mengotori diri mereka sendiri karena ketakutan. Gul, apa-apaan itu? Apa yang terjadi di sana? Salah satu dari mereka bertanya, merasakan kelemahan di kakinya dan dorongan yang bertentangan untuk lari. Aku tidak tahu, tapi itu bukan hal yang baik. Satu-satunya wanita di sana berkata, mungkin itu sekelompok pembudidaya jahat. Benarkah? Tapi ketiga wanita itu tampak begitu seperti bidadari. Mungkin mereka mengorbankan salah satu dari mereka. Kudengar orang-orang gila di sekte-sekte jahat itu bahkan rela mengorbankan manusia. Gul, tidak mungkin. Salah satu dari mereka kemudian tampak ketakutan pada pemimpin mereka dan bertanya. Lalu apa yang akan kita lakukan?
Aku tahu tidak adil bagi kita untuk membiarkan seorang wanita dikorbankan, tetapi kita tidak bisa memaksakan diri atas keyakinan orang lain. Orang terkuat di sana kemudian mengerutkan kening, berkeringat banyak. Setiap orang harus menanggung beban keputusan mereka sendiri. Katanya, terlalu takut untuk peduli dengan nasib 3 orang asing. Ayo pergi. ... Sementara itu, kembali ke tempat Minos berdiri. Raja Stuart akhirnya mulai merasakan sesuatu. Hal seperti itu seperti sinyal samar yang datang dari utara, yang tampak seperti cahaya yang dipancarkan oleh suar, memancarkan sinyal ke arahnya setiap beberapa saat. Itu seperti niat membunuh, penuh dengan kekejaman dan perasaan negatif. Tetapi dengan setiap saat berlalu dengan Minos yang membebaskan niat membunuhnya, sinyal itu tampaknya tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, hal seperti itu tampak tidak terlalu aneh, seolah-olah itu berhubungan dengannya. Sementara itu, Ruth, Abi, Gloria, dan Maida melihat fenomena aneh terjadi di sekitar Minos. Sebuah sinar hitam mengenai dahi pemuda ini, tetapi itu tidak mengganggu kondisinya, hanya meninggalkan bintik hitam kecil di kulitnya. Namun, saat aura negatif menyebar ke sekelilingnya, fluktuasi spiritual lain muncul dari salah satu jari Minos, menyebabkan fenomena itu membeku. Pada saat itu, ketiga manusia dan seekor binatang spiritual menyaksikan lingkaran perak kecil muncul di tengah dahi Minos, mengelilingi bintik hitam itu. Benda seperti itu tampak bergetar saat dikepung, tetapi segera menyerah, berhenti dalam bentuk trisula dengan setengah giginya hilang. P1 is visit N0 V1B in NT. Ketika ini berakhir, Minos akhirnya membuka matanya. Kemudian, dia merilekskan tubuhnya, berhenti menstimulasi fenomena negatif di area itu. Namun, setelah melepaskan niat membunuhnya selama beberapa menit di sana, butuh waktu bagi area itu untuk kembali normal. Jadi tempat itu masih tampak sangat menyedihkan, sementara Minos memproses apa yang baru saja dia rasakan melalui indera spiritualnya. Dia melihat ke utara sekali lagi dan berpikir, warisan itu lebih dekat ke wilayah utara daripada yang kukira. Minos kemudian meletakkan salah satu tangannya di depan wajahnya dan menggerakkan salah satu jarinya di simbol kecil yang muncul di dahinya. Itu adalah kunci warisan Dewa Kematian. Dia tertawa ketika menyadari bahwa orang seperti itu telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya mengendalikan pikiran orang yang cocok untuk menjadi penggantinya. Sayangnya bagi rencana mendiang Dewa Kematian, cincin kerajaan spasial bereaksi cepat, menyegel bagian jahat dari kunci tersebut. Dengan itu, Minos tidak akan mengasihani warisan individu ini dan segera meminta istrinya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ayo, aku sudah menemukan lokasi warisan Dewa Kematian. Oh, benarkah? Abi adalah orang pertama yang bertanya saat dia mendekatinya, penasaran karena dia telah menerima warisan dari Dewi Kehidupan dan memiliki perasaan negatif tertentu terhadap Dewa Kematian. Lokasinya sedikit melewati ibu kota kerajaan ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita yang sudah direncanakan. Jadi, setelah percakapan singkat, mereka meninggalkan daerah itu, melanjutkan perjalanan mereka melalui negara bagian yang diperintah oleh keluarga barat ini. Sebulan kemudian, setelah Minos mengidentifikasi lokasi warisan Dewa Kematian, ia dan istri-istrinya bergerak melalui Albano, tidak butuh waktu lama untuk mencapai ibu kota negara. Bagian ini, namun, saat melakukannya, mereka dengan cepat diidentifikasi oleh para prajurit dari pasukan lokal, karena ada informasi tentang Minos yang beredar di keempat negara bagian aliansi melawan kekaisaran. Karena ia dan istri-istrinya telah bepergian dengan santai, bahkan mengunjungi kota-kota besar dalam beberapa minggu terakhir, berita tentang kehadirannya di negara bagian ini telah sampai ke telinga ratu. Dan dengan itu, saat Maida mendekati ibu kota negara bagian ini, para pengawal kerajaan muncul untuk menyambut mereka bahkan sebelum mereka mendarat di dekatnya. Kemudian para pengawal ini segera mulai mengawal mereka melalui jalan-jalan kota ini, di mana beberapa jalan ditutup, dan orang-orang berada di jalan menunggu mereka lewat. Minos telah menjadi terkenal di beberapa bagian kekaisaran karena kisah-kisah perang kemerdekaan Dataran Hitam, tetapi juga di 4 negara musuh kekaisaran api. Dalam kasus kerajaan-kerajaan ini, Minos paling terkenal karena peristiwa-peristiwa terkini. Keterlibatannya dalam situasi di balik kejatuhan keluarga Vogel dan pengangkatan selanjutnya sebagai calon raja oleh keluarga bangsawan negara bagian itu. Jadi meskipun dia hanya seorang kaisar spiritual level 62, seseorang yang hanya bisa dianggap sedikit di atas rata-rata di kota ini, orang-orang di sini menerimanya dengan senang hati.
Para penguasa secara alami memiliki saat-saat kelemahan, awal perjalanan mereka ketika mereka tidak begitu kuat. Begitu banyak yang tidak peduli jika levelnya rendah dan berada di sana untuk melihat seseorang yang begitu terkenal dan dengan masa depan yang begitu cerah. Suatu hari Raja Stuart bisa menjadi orang suci spiritual tingkat tinggi, sehingga setiap orang di sana bisa bercerita tentang melihat ahli seperti itu ketika dia masih muda. Jadi, Minos dan istri-istrinya melanjutkan perjalanan dengan kereta keluarga kerajaan setempat ke istana organisasi ini, tidak melihat masalah dengan pengaturan ini. Minos, jangan lupa di mana kita berada. Abi berkomentar dengan nada peringatan agar suaminya lebih berhati-hati dalam bertindak di tempat mereka berada ini. Keluarga Barat memiliki metode hubungan yang tidak tradisional, hal-hal yang bahkan seseorang dengan sejarah seksualitas Minos mungkin akan terkejut. Jadi karena Abi dan kedua istri Minos lainnya ingin melindunginya dan keluarganya, Abi mengingatkannya. Minos mendengar itu dan teringat lulu. Jangan khawatir, aku tidak suka hal-hal aneh yang dilakukan di tempat ini. Minos menikmati waktu yang menyenangkan dengan para wanita dan pasangan seksnya. Namun, itu hanya berlaku jika dia satu-satunya pria yang terlibat. Tidak masuk akal baginya untuk melakukan sesuatu seperti berbagi wanita dengan pria lain. Itu sungguh tidak masuk akal. Jadi, wajar saja, dia sama sekali tidak menyukai kebiasaan keluarga Barat dan lebih suka menjauh dari orang-orang yang memimpin organisasi ini. Bagaimanapun, saat mereka berbincang, kereta yang membawa mereka segera tiba di depan istana kerajaan, di mana banyak orang mengawasi area tersebut dari luar bar. Pada saat yang sama, pasukan dan kelompok musik sedang melakukan upacara kecil, yang berakhir saat Minos dan istri-istrinya melangkah keluar dari kereta itu. Saat mereka melangkah pertama kali ke trotoar yang indah di depan pintu masuk bundaran istana kerajaan, Minos dan istri-istrinya segera bertemu dengan sekelompok pria dan beberapa wanita berbaris. Lulu berdiri di sana sementara seorang wanita yang tampak seperti dirinya, hanya sedikit lebih tinggi dan jauh lebih kuat, berdiri di sebelah kanan wanita di antara keduanya. Wanita di antara keduanya, dengan rambut putih panjang yang indah, cantik dalam tubuh dan wajah, level 77, tersenyum, menatap Minos seolah-olah dia adalah predator yang tergesa-gesa. Seorang suci spiritual kemudian memperkenalkannya. Yang mulia, Minos Stuart, Raja Dataran Hitam, calon penguasa Vogel. Kata orang lain, Yang mulia, Iris West, Ratu Albano. Yang mulia, setiap putri diperkenalkan, bersamaan dengan diperkenalkannya istri-istri Minos. Pada saat yang sama, Minos menemukan bahwa semua pria di sana, hampir 40 orang, adalah suami dari Iris, Lulu, atau Joan, 3 ibu dan anak perempuan itu. Tidak dapat dipercaya, dia melihat orang-orang itu dan merasa sangat malu, tidak mengerti bagaimana orang bisa menerima itu. Saya mengerti pria biasa menerima penghinaan ini, tapi dia melihat orang suci spiritual di antara pria-pria itu, beberapa tampan, tipe yang bisa menjadi harem di tempat lain. Bagi Minos, tidak masuk akal bagi orang-orang seperti itu untuk menempatkan diri mereka dalam situasi seperti ini, untuk berbagi seorang wanita dengan banyak orang lain. Harus dikatakan bahwa setiap pria di atas level 65 di tempat itu memiliki aroma ratu, sesuatu yang diperhatikan Minos, meskipun dia tidak mengenal wanita ini dengan baik. Jadi, banyak orang itu bukanlah orang yang tidak penting. Jika mereka adalah orang biasa tanpa prospek, tidak mampu meniduri wanita seperti Iris, Minos akan mengerti. Mungkin ada harga yang pantas bagi beberapa pria untuk setuju berbagi wanita seperti itu. Namun, tampaknya itu tidak berlaku bagi para pria di sana. Keluarga Barat dan pengikut mereka punya cara unik untuk beroperasi. Dia tertawa, tahu bahwa Iris menatapnya seolah-olah dia ingin menidurinya. Raja Stuart, senang akhirnya bertemu denganmu, kata Iris sambil menatap mata coklat Minos, mengabaikan 3 wanita cantik di sampingnya. Putriku telah mengatakan hal-hal menakjubkan tentangmu, jadi, mengapa kita tidak pergi dan berbicara di tempat yang lebih tenang? Aku tahu kamu pasti lelah setelah perjalanan ke sini. Ia mengangguk dan berjalan di depan istri-istrinya, mendekati wanita itu dan anak-anak perempuannya. Lulu mengangguk pada Minos dan tersenyum sementara Joan mengedipkan mata padanya, mendapati orang ini memiliki sikap yang lebih tajam daripada yang diisukan. Secara khusus, tato di tengah dahinya sangat keren, dan Joan tidak bisa menahan rasa terkejut di sekujur tubuhnya saat merasakan sensasi yang ditimbulkannya. Aku tidak menyangka kau masih sangat muda, Raja Stuart.
Ia tersenyum saat mendekatinya, ingin melakukan apa yang gagal dilakukan adik perempuannya. Kalian semua juga tampak muda, katanya, menunjukkan bahwa mereka tidak muda, meskipun penampilan mereka sangat bagus. Jadi Minos dan istri-istrinya pergi berbicara dengan ketiga orang itu sementara anak buah mereka tetap tinggal, hanya mengobrol dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Mereka tidak punya pengaruh untuk mengikuti ratu, dan terlebih lagi, mereka tahu apa yang mungkin terjadi dalam beberapa saat. Dasar orang malang, banyak dari mereka memikirkannya dalam diam. Dia akan bersenang-senang dengan 6 dewi sendirian sementara kita harus membaginya dengan banyak saudara kita. Benar-benar orang yang mengerikan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bukan penguasa seperti dia. Pikiran melayang di area itu saat Minos dan kelompoknya duduk di ruang bisnis yang biasanya digunakan Iris untuk berunding dengan rekan-rekannya. Dia ingin bersenang-senang bersama putri-putrinya dengan Minos. Namun, dia tahu dia harus membicarakan hal-hal serius terlebih dahulu, seperti masalah yang melibatkan kekaisaran api. Jadi, apakah kau tahu situasi negara-negara kita terhadap kekaisaran api? Iris West bertanya kepada Minos saat ia duduk di sebelah kedua putrinya di sisi yang berlawanan dari tempat ia dan istri-istrinya duduk di sofa besar. Minos mengangguk sambil memegang secangkir teh spiritual dengan salah satu tangannya dan tatakan dengan tangan lainnya. Ya, aku tidak bertanggung jawab untuk tidak tahu tentang apa yang terjadi pada kepentinganku. Jadi, apa yang telah kau lakukan di kekaisaran? Apakah kau telah mencapai sesuatu untuk mengurangi ketegangan di wilayah itu? Kaisar tampaknya sangat tertarik pada perang. Ia berkata dengan nada yang sedikit berubah, meragukan tindakan Minos. Minos tidak berjanji bahwa ia akan dapat menyelesaikan apapun. Ia hanya bersumpah bahwa ia akan mencoba berbicara atas nama Albano dan negara-negara lain untuk meredakan ketegangan regional. Namun, Iris merasa bahwa Minos berutang padanya dan para penguasa lainnya beberapa jawaban. Ia kemudian berbicara, "Ya, selain menyelesaikan beberapa hal yang ingin ku selesaikan di Albano demi dataran hitam, aku berkesempatan bertemu langsung dengan Kaisar." Minos tahu bahwa kedua belah pihak memiliki mata-mata yang mengawasi pergerakan musuh di negara-negara bagian ini. Jadi pertemuannya dengan Kaisar atau saat-saat ketika dia bersama Putri Isabella tidak akan luput dari perhatian orang-orang ini. Dengan begitu, dia tidak akan menyembunyikan pertemuannya dengan keluarga Edward Stone dari Iris. Lalu, tanyanya saat dia dan kedua putrinya memperhatikannya, tanpa ada tanda-tanda hasrat duniawi yang mereka rasakan sebelumnya. "Yah, aku hanyalah Raja Dataran Hitam, sementara dia adalah seorang spiritual sage level 80. Minos mulai berbohong. "Jadi, tentu saja, aku tidak mendapatkan banyak." Ketiganya mengangguk, tahu bahwa akan terlalu banyak yang diharapkan darinya jika dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah sebesar itu sendirian. Istri-istri Minos menjaga ekspresi mereka setenang mungkin, mencoba untuk bertindak seperti yang dia lakukan agar tidak memberitahu ketiga wanita itu tentang apa yang mereka ketahui. Dia melanjutkan, "Selain berbicara tentang Black Line dan bisnis, aku berbicara kepadanya tentang situasimu dan bagaimana perang tidak menarik bagi siapapun." Namun pembicaraan itu tidak berlanjut. Dia tidak percaya bahwa aliansi kita akan mampu menghentikannya. Baginya, kepemimpinanku di Vogel akan rapuh, dan mereka akan bubar. Matanya menajam saat dia menatap wajah Ratu West. "Dia tidak akan mundur tanpa menguji kekuatanmu. Aku merasakannya. Dia ingin menguji kita." Joan menatap ibunya, merasa bahwa ini sangat masuk akal. Lagi pula, siapa Minos dibandingkan dengan kekuatan yang terlibat dalam situasi rumit ini? Bukan siapa-siapa. Ya, dia berbakat, memiliki kontak yang baik, memiliki pengalaman berperang dan memenangkan perang, dan tidak dipengaruhi secara negatif oleh kedua belah pihak. Namun dia hanya berada di level 62, dan kekuatannya berasal dari dataran hitam. Jadi selain potensi, Minos tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi menakutkan, bahkan dengan mempertimbangkan bom lubang hitamnya. Semua pemimpin daerah tahu dia bisa menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Namun, mereka juga tahu itu tidak semudah mengaktifkan teknik. Dalam kasus ini, selama mereka berhati-hati, mereka bisa mengabaikan bakat muda ini. Jadi, karena Minos tidak banyak berpengaruh pada masa kini, Joan dan ibunya tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya, merasa bahwa semuanya masuk akal. Minos berkata, "Ya, dia tidak memberitahuku itu, tetapi dari kesan yang kudapat,
dia ingin melihat apakah persatuan pasukan kita cukup kuat atau hanya tampak begitu. Iris mengepalkan tinjunya, merasa bahwa ini tidak akan mudah. Memang benar bahwa keluarga bangsawan Vogel telah menerima Minos sebagai penguasa dan bahkan berkumpul di majelis yang disarankan olehnya. Namun, apakah mereka akan berperilaku sebagai negara yang bersatu dalam satu tujuan pada saat kritis, atau apakah mereka akan melemah? Sosok seorang raja atau kaisar terkadang kurang menonjolkan kekuatan individunya dan lebih menonjolkan kemampuannya untuk menyatukan kolektif. Jadi keraguan yang tampaknya ada di benak Harold juga ada di benak Iris dan rekan-rekan penguasa dari 3 negara bagian lainnya. Jika Vogel bersatu, mereka dapat bertahan menghadapi ujian kekaisaran dan masih menakut-nakuti keluarga Edward Stone dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan perang. Namun, di sisi lain, jika Vogel tidak bersatu, ujian yang akan dilakukan kekaisaran akan memberi kaisar keyakinan untuk berperang habis-habisan. Lulu terus terdiam, memperhatikan istri-istri Minos sampai ibunya bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang apa yang harus kita lakukan?" Dia punya pikiran sendiri, tetapi Minos sudah menjadi mitra, dan dia adalah anak ajaib. Jadi, ada baiknya mendengarkan apa yang dia katakan, bahkan jika dia mungkin tidak menggunakannya di masa depan. Minos tersenyum dan berkata, "Tidak banyak yang bisa dilakukan selain memastikan pasukan aliansi bersatu dalam menghadapi ujian kekaisaran. Memiliki hierarki komando yang baik, membuat Vogel mengikutinya, dan mendukung pemimpin aliansi adalah kuncinya. Mengenai negosiasi, tidak banyak yang bisa dinegosiasikan sekarang. Pertama, Anda benar-benar perlu mendapatkan kembali tempat duduk yang hilang akibat kejahatan keluarga Vogel agar berhak berbicara dengan musuh-musuh ini lagi." Ia menyelesaikan argumennya. Memang, negosiasi hanya terjadi antara 2 orang yang setara atau individu dengan kemungkinan yang saling melengkapi. Mata Ratu menyipit. Saat ini, kita tidak bisa dianggap setara dengan kekaisaran. Dan tidak ada yang kita miliki yang dibutuhkan negara seperti itu. Dalam hal ini, kita hanya bisa bertahan dan menunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari yang mereka kira. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan bahwa masa depan tidak akan mudah. Lulu kemudian mengabaikan kakak perempuan dan ibunya, yang merenung dan bertanya, "Mengapa kalian tampak begitu tenang? Situasi ini tidak baik untuk Vogel, negara yang akan segera diperintah oleh keluargamu." Abi kemudian menjawab sang putri sementara para wanita lain dari keluarga barat menatapnya dan para saudari haremnya. "Kami akan berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak semua telur kami ada di keranjang ini. Kami memiliki Black Lion dan tidak pernah berpikir kami akan memiliki Vogel sampai baru-baru ini. Jadi mengapa kami harus gugup tentang itu?" Gloria menambahkan, "Belum lagi kami memiliki kepercayaan pada diplomasi suami kami." Ruth mengangguk setuju. "Jika kamu melakukan hal yang sama, kita dapat melewati situasi ini lebih mudah dari yang dapat kamu bayangkan." Minos tersenyum ketika dia mendengar istri-istrinya menunjukkan jalan kepada para wanita itu, mempercayai hierarki, tempat dia berada di puncak untuk menjaga kekuatan-kekuatan itu tetap bersatu. Karena para wanita itu tidak bodoh, mereka segera menyadari apa yang ada di depan mereka, tenggelam dalam pikiran mereka tentang masa depan. Tidak ada keputusan yang mudah dalam kehidupan seorang penguasa. Jadi mereka harus memikirkan apa yang harus dilakukan dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan masalah yang tidak dapat diubah. Karena itu, mereka tidak lagi fokus pada masalah yang sedang dihadapi, membiarkannya diputuskan kemudian sementara mereka menyentuh subjek lain. "Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan di negara kita?" Iris bertanya pada Minos.